Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiwi Mustika Dewi dengan NPM 241705134. Pada video kali ini saya akan memuat terkait penjelasan alur program saya untuk mata kuliah pencerdasan buatan dan untuk UTP ini maksudnya. Oke, nah yang pertama di sini saya ini akan menjelaskan terkait studi kasusnya terlebih dahulu gitu. Jadi studi kasus yang saya ambil itu adalah terkait em, implementasi generic algorithm dan metode klasifikasi menggunakan algoritma decision tree. Nah, di sini saya menggunakan data yang berasal dari Kaggle. Dan data itu saya masukkan ke drive saya, lalu saya panggil di Google Colab saya. Nah, mungkin kita akan bahas terkait situs datasetnya terlebih dahulu, ya. Jadi di sini saya telah mencantumkan juga linknya di sini Kaggle. Nah, dataset Collis cardiovascular disease. Jadi dataset yang saya ambil itu berasal dari Kaggle dan terkait cardiovascular disease atau penyakit kardiovaskular. Dan untuk dataset ini terdiri dari banyak kolom, ya sekitar ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, sekitar 17 kolom gitu ya. Nah, dan di sini saya telah mendownloadnya dan menguploadnya ke Drive gitu. Dan selanjutnya eh, ter- setelah itu kita balik lagi ke Collabs. Nah, untuk dataset yang saya gunakan di sini itu memang terdiri dari 68.000 baris dengan berbagai fitur yang merepresentasikan kondisi tubuh dan gaya hidup seseorang, seperti usia, indeks massa tubuh, BMI, tekanan darah, serta indikator lainnya. Nah, di sini dari 68.000 baris ini nanti bakal saya ambil sampelnya aja untuk pemilihan fitur terbaiknya. Dan di sini adalah data gambaran umum terkait isi data, itu fitur dan targetnya. Ini fitur-fiturnya yaitu kayak age, gender, height, weight, BMI, F-high, F-low, ini lebih ke overview-nya aja. Dan targetnya di sini, itu yang kita cari itu ada BP kategori, di mana ini kita akan mencari kategori tekanan darah. Ya, target ini menunjukkan klasifikasi kondisi tekanan darah seseorang. Misalnya, apakah dia normal, prehipertensi, atau hipertensi. Dan permasalahan yang ingin diselesaikan dengan metode klasifikasi ini itu ya saya ingin melakukan klasifikasi kondisi tekanan darah seseorang berdasarkan data kesehatan yang dimiliki. Ya, berdasarkan data kesehatan tuh ya berdasarkan fitur-fitur dalam dataset itu gitu. Dan model machine learning digunakan itu untuk memprediksi kategori tekanan darah atau BP kategori dengan memanfaatkan berbagai fitur seperti usia, BMI, tekanan darah. Jadi ini bakal memanfaatkan fitur-fitur penting. Nah, bagaimana cara mencari fitur-fitur penting itu bakal saya jelaskan nanti. Dalam penelitian ini digunakan algoritma decision tree sebagai model klasifikasi yang dikombinasikan dengan genetic algorithm. Dan penggunaan genetic algorithm ini juga bertujuan untuk memilih kombinasi fitur yang terbaik gitu, yang dapat meningkatkan performa model klasifikasi serta mengurangi kompleksitas data. Nah, dan dari klasifikasi ini saya mengharapkan dapat membantu memahami faktor-faktor yang memengaruhi tekanan darah, meningkatkan akurasi prediksi terkait kesehatan, dan juga mendukung pengambilan keputusan dalam bidang kesehatan. Nah, untuk alur program saya, yang pertama di sini saya akan meload datanya terlebih dahulu dari drive yang saya punya gitu. Jadi untuk dari Kaggle saya download, terus habis itu saya upload lagi di drive-nya. Oke, dan kita bisa lihat nih, BP kategori di sini tuh masih dalam bentuk string ya. Jadi kayak hypertension stage 1, hypertension stage 2, habis itu normal gitu. Dan ini overview datanya. Dan totalnya itu sekitar ada 68.000 baris dan sekitar 17 kolom. Dan ini pertama selanjutnya saya tulis df info ya untuk mengetahui tipe datanya gitu. Dan juga em, apakah dia not null atau apa gitu. Terus habis itu sih kolomnya apa aja gitu. Dan selanjutnya ini df describe. Nah, df describe ini saya gunakan untuk set agar mengetahui count atau jumlah rata-rata. Terus habis itu standar deviasi, nilai minimalnya, terus kuartil 1, median, kuartil 3, dan juga nilai maksimumnya dari per masing-masing fitur.
Dan nextnya, di sini ada printf columns. Dari sini saya lakukan di program saya agar saya bisa mengetahui atau lebihnya ke make sure atau memastikan kolom apa aja yang ada dalam dataset ini gitu. Dan selanjutnya masuk ke analisis dan pemodelan. Yang pertama saya melakukan pre-processing data. Nah, pre-processing data ini dilakukan untuk ibaratnya membersihkan data gitu dan juga merapikan data gitu. Dan di sini mempersiapkan data sebelum digunakan dalam proses pemodelan, di mana ini seperti penghapusan missing value, data duplikat, serta pemisahan antara fitur dan target. Dan juga biasanya di sini dilakukan encoding pada data kategorikal dan juga normalisasi data untuk menyamakan skala antar fitur. Nah, yang pertama di sini saya mengambil ambil sampel dulu. Jadi di sini saya tidak mengambil 68.000 data sekaligus dari dataset tersebut. Mengapa demikian? Karena di sini kalau menggunakan data yang sangat banyak itu akan memengaruhi proses compile yang cukup lama juga gitu. Tadi saya sudah mencoba juga ketika saya mengambil data yang lebih banyak daripada ini, maksudnya kayak bukan ngambil sampel, jadi kayak lebih ke semuanya diambil, itu bisa memengaruhi compile yang bahkan sampai bermenit-menit gitu. Maka dari itu saya menggunakan sampel sekitar 2000. Nah, 2000 ini juga udah cukup karena ini juga datanya sudah lumayan banyak gitu 2000 data dan em, di sini sebagai ibaratnya ini adalah baris atau data yang bakal kita latih gitu, bakal kita modelkan gitu. Jadi representatifnya. Dan selanjutnya ini drop kolom tidak penting jika ada. Jadi kalau misalkan ada nih mungkin nggak kolom yang dirasa itu tidak penting itu bakal dihapus gitu. Tapi kalau misalkan dirasa penting nih sama dalam programnya itu ya berarti tetap ada. Dan di sini ada hapus missing value, jadi ketika ada nilai yang kosong atau nilai yang mungkin kayak crack atau apa gitu, itu bakal dihapus juga. Dan hapus duplikasi itu ketika misal ada baris yang sama gitu, itu bakal dihapus juga gitu. Jadi biar lebih efisien dan efektif. Dan selanjutnya encoding target dan encoding fitur. Nah, di sini encoding target dan fiturnya itu baik lagi karena target dan fitur kita itu tuh kan di sini fokusnya kemana nih? Target dan fitur. Nah, target itu kita bakal fokus ke BP kategori. Dan fitur-fitur ini ada banyak sekali gitu. Dan di sini adanya encoding fitur dan target itu agar kita bisa mengubah nih. Misal kayak nih. BP kategorinya hypertension stage 1, hypertension stage 2 gitu. Itu bakal nanti di encoding dia jadi berupa angka gitu, berupa indeks seperti 0, 1, 2, 3 gitu. Dan disinilah ya habis encoding target dan encoding fitur gitu. Terus habis itu, setelah kita encode, itu bakal dinormalisasi datanya agar sesuai nih dengan keterkaitan antara fitur-fitur atau kolom-kolom tersebut gitu. Jadi bakal dinormalisasi. Dan split data gitu ya, datanya itu akan di-split di mana kayak dia akan dibagi-bagi gitu dan extract test, train dia test itu dan dia bakal di split dan juga bakal dilatih train terus dites juga gitu. Dan selanjutnya kategori kelas. Nah, ini yang penting nih karena ini bakal berpengaruh atau menjadi cikal bakal dari grafik isi grafik nanti di visualisasi gitu. Jadi di sini kategori kelasnya itu em, ada yaitu elevate, hypertension stage 1, hypertension stage 2, dan normal. Nah, pengurutan ini berdasarkan alfabet gitu. Jadi kayak dari E, H, H, N gitu. Dan ini memiliki indeks nih 0, 1, 2, dan 3 gitu. Dan ini nanti bakal kepake di visualisasi gitu. Ya. Nah, selanjutnya ke analisis data awal. Nah, analisis data awal ini dilakukan untuk visualisasi distribusi kategori tekanan darah gitu. Jadi kayak kita bisa lihat jumlah dari kategori tekanan darah ini tuh berapa-berapa gitu perbandingannya dengan penggunaan grafik convoluted gitu. Dan di sini pakai SNS convoluted, FPL detail, terus tuh di sini ada nih distribusi kategori tekanan darahnya. Kita lihat di hypertension stage 1 itu kurang lebih dia hampir mencapai 40.000 gitu dan stage 2-nya sekitar 15.000, normalnya sekitar 10.000 dan elevate-nya maybe ini kurang dari 5.000. Nah, dari di sini kita lihat bahwa terdapat maksudnya kayak distribusi kategori ini tuh tidak merata gitu, tidak seimbang. Jadi ada yang dia tuh distribusinya tuh terlalu tinggi, terus
tiba-tiba dia jatuh rendah gitu. Jadi memang di sini tuh datasetnya tidak seimbang gitu. Karena ada yang bisa kalau seimbang tuh bisa dia tingginya tuh mirip-mirip atau relatif sama gitu. Dan sedangkan di sini tuh tidak seimbang. Tapi meskipun dia tidak seimbang, model ini tuh tetap sangat tetap dapat digunakan gitu dengan melakukan evaluasi menggunakan beberapa metrik seperti precision, recall, dan F1 score gitu. Nah, ini bakal apa ya diimplementasikan dalam pemodelan nanti gitu. Oke. Nah, ya jadi ibaratnya kayak dari data ini kalau full square research kategorinya itu bakal bisa di eh, convert ke seperti ini. Nah, nextnya di sini em, implementasi genetik algoritma. Nah, disinilah ya, di implementasi genetik algoritma ini kita bisa memilih kombinasi fitur terbaik gitu. Jadi dari ibaratnya 17 fitur tersebut, kita dapat memilih fitur-fitur terbaik yang dapat digunakan dalam pemodelan menggunakan decision tree nanti, algoritma decision tree nanti gitu. Dan disinilah kita mencari fitur-fitur yang pilih itu atau fitur-fitur terbaiknya gitu. Dari sini pertama untuk alur programnya saya pertama menulis parameter dari genetik algoritmnya ya pop size 5 terus ini gens-nya gitu. Jadi kayak banyak generationnya itu 3 gitu. Terus ini ada mutation rate-nya sekitar 0,1 atau 10%. Terus minimum features-nya extreme shape 1 gitu. Dan selanjutnya kita membuat individu dulu seperti biasanya genetik algoritma ya berarti terkait kayak genetika gitu. Selanjutnya bakal ada fitness function. Nah, sinilah um, decision tree-nya mulai diimplementasikan gitu ya. Dimana di sini ada fitness individual gitu, external selected, test cell. Jadi di sini data itu bakal dilatih atau kayak beratnya tuh di training gitu dan juga dites gitu. Nah, selanjutnya bakal mengeluarkan return accuracy score gitu. Jadi accuracy score dari data tersebut kayak mana sih kayak ibarat tuh dia bakal menimbang-nimbang fitur-fitur mana tuh yang terbaik gitu dan based on accuracy score-nya gitu. Dan selanjutnya crossover sama ya seperti rangkaian genetik algoritma biasanya habis itu mutation dan disinilah selanjutnya tuh proses genetik algoritmnya lagi gitu. Dimana dia bakal hitung fitnessnya pertama sekali gitu. Terus nanti dia bakal ulang atau bakal melakukan iterasi, terus habis itu dia bakal section, ya, bakal sorted popnya, habis itu generate populasi baru, dan selanjutnya dia bakal print fgen gen plus 1 base accuracy base fitness gitu. Jadi kayak karena kan tadi kita juga udah set gennya itu ada 3, maka di sini ada gen 1, 2, 3 dan base accuracy 1,0, 1,0, 1,0 gitu. Dan setelah melakukan genetic algorithm, di mana kita ibaratnya menyortir nih ya, fitur-fitur apa yang bakal jadi fitur terbaiknya, kita dapatlah nih fitur terpilihnya nih. Nah, untuk tahunya, saya melakukan print nih, print jumlah fitur terpilih, land selected. Nah, fiturnya itu yang terpilih itu ada 6. Jadi kayak ibaratnya dari 17, sekarang terpilih jadi 6. Berarti udah tersortir ya. Terus habis itu indeks fitur yang terpilih itu ada 0, 3, 4, 10, 12, 14. Nah, jadi indeks tersebut tuh apa aja sih fiturnya? Nah, itu saya menulis lagi program untuk tahu nih fitur terpilih itu tuh apa aja gitu. Yang pertama berarti ada ID, height, weight, alko, cardio, dan BMI. Nah, berarti dari 6 fitur ini itu tuh merupakan fitur terbaik yang dapat diimplementasikan dalam pemodelan data nanti gitu, pembuatan dan evaluasi model nanti. Nah, habis itu lanjut ke pembuatan dan evaluasi model. Di sini pertama akan pembuatan model decision tree-nya dulu gitu. Nah, di mana base individual, max population K lambda, X fitness, habis itu selected. Nah, terus ini juga sama ya, kurang lebih dia jadi data-data tersebut tuh bakal di-train atau dilatih juga, terus habis itu baik dicoba satu-satu gitu, coba satu-satu habis itu di tes satu-satu gitu dan dapat nih model predicted-nya gitu. Terus habis itu dievaluasi modelnya. Nah, sini bakal di print hasil final dan print akurasinya dan accuracy score di atas dan prediction-nya berapa gitu. Dan print classification report di atas spread gitu. Jadi di sini kita lihat nih bahwa dengan ini kategorikal 0, 1, 2, 3 gitu ya. Precision-nya itu sekitar 1 semuanya ya. Recall-nya 1, satu score-nya 1, support-nya ini beda-beda nih. Nah, dari sinilah ya,
Ini ada 24, 226, 97, 53. Nah, ini bakal ngisi ke confusion matrix gitu untuk nilai supportnya. Dan eh, terkait juga ini kan tadi kita juga sempat membahas terkait precision recall score dan support itu juga berhubungan sama yang tadi nih analisis data awal di mana dengan data yang tidak seimbang berarti kita akan melakukan evaluasi model nih yaitu precision recall score dan support dan itu telah dijawab di bagian evaluasi model ini gitu. Jadi kita bisa dapat precision recall F1 score-nya dan support-nya gitu. Dan selanjutnya di sini ada juga nih accuracy, macro average, dan weighted average-nya gitu. Rata-ratanya berapa gitu. Dan nextnya di visualisasi, yang pertama ada confusion matrix. Nah, di confusion matrix ini ada predicted and actual gitu. Nah, bacanya gimana sih untuk confusion matrix ini? Jadi untuk confusion matrix itu untuk kita bisa tahu nih nilai-nilai pada diagonalnya dulu nih. Jadi ini untuk yang predicted nih, kelas 0, actualnya predicted 0, actualnya 0. Wah, ada nih nilainya ada sekitar 24. Terus predictednya 1 dan actualnya 1, nilainya 226. Nah, ini berarti benar ya. I mean kayak di predicted dan actual itu sama-sama ada angkanya gitu. Dan eh, selanjutnya itu di bagian kelas 2 nih. Predicted 2, actualnya 2, dan predicted 3, dan actualnya 3. Itu sama ada angkanya. Dan jika diperhatikan lagi, selain dari diagonal ini, itu tidak ada angka lain. Nah, dengan hal tersebut berarti mengindikasikan atau menunjukkan bahwa pemodelan yang digunakan ini tuh baik gitu. Nah, ya kan? Jadi hampir tidak terdapat nilai di luar diagonal, yang berarti tidak ada kesalahan klasifikasi atau misclassification pada data yang diuji. Dan hal ini tuh menunjukkan bahwa model memiliki performa yang sangat tinggi dalam membedakan setiap kategori tekanan darah. Jadi selanjutnya dan dalam konteks studi kasus penyakit kardiovaskular ini, hasil ini tuh menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan fungsi tekanan darah dengan sangat akurat yang merupakan salah satu indikator penting dalam penentuan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Dan kemampuan model dalam membedakan setiap kategori seperti kondisi normal hingga hipertensi dapat membantu dalam deteksi dini dan pengelompokan tingkat risiko pasien. Nah, ya kan? Jadi di sini bisa kita lihat lagi nih. Jadi karena dia itu diagonalnya terisi semua nih dengan angka dan juga tidak ada eh, angka lain, kayak misalkan 1,2 gitu ada angka atau mungkin 3,1 ada angka. Nah, itu tuh karena dia tidak ada berarti itu ini sangat baik gitu. Namun justru kalau misalkan ada nih angka nih, misal di sini ada angka gitu, di sini ada angka lagi gitu, misalnya bukan nol gitu. Nah, ini berarti ada bakal terjadi potensi itu misclassification gitu. Jadi kayak klasifikasinya tuh tidak sebaik itu gitu. Atau dia jadi kesalahan klasifikasi gitu. Namun di sini kan baik lagi dia tidak ada. Berarti di sini yang berarti di sini tidak ada kesalahan misclassification. Nah, jadi ini model ini memiliki performa yang sangat tinggi dalam membedakan setiap kategori tekanan darah. Dan selanjutnya ada GA convergence. Nah, di GA convergence ini ya, ada, kita bisa lihat ada akurasi dan juga generasinya. Dan di mana dari grafik ini kita tuh bisa lihat bahwa nilai akurasi sudah mencapai nilai maksimum sejak generasi awal dan tetap stabil hingga generasi akhir. Maksudnya apa? Di sini kan dari start sampai akhir pun dia tuh nilainya cenderung konstan di bagian akurasi sekitar 1,0 gitu. Jadi dia baik nilai maksimum dan minimumnya sama itu di 1,0. Dan hal ini berarti menunjukkan bahwa genetik algoritma dengan cepat menemukan kombinasi fitur terbaik tanpa memerlukan banyak iterasi. Nah, karena jika semakin banyak iterasinya, maka waktu eh, apa ya waktu compile-nya tuh atau waktu run-nya tuh bakal lama banget dan tentu itu kurang baik juga gitu. Dan dalam konteks studi kasus penyakit kardiovaskular, nah ini juga mengindikasikan bahwa fitur-fitur kesehatan seperti tekanan darah, BMI, kadar kolesterol, serta faktor gaya hidup itu punya pengaruh kuat terhadap klasifikasi kondisi tekanan darah dari seseorang. Dan jika kita lihat dari nilai akurasi yang stabil ini, berarti ini menunjukkan bahwa model yang telah kita buat ini, model yang telah saya buat ini mampu mengenali pola hubungan antara fitur kesehatan dan kondisi tekanan darah secara konsisten gitu. Dan kesimpulannya ya dari penggunaan genetik algorithm ini tuh berarti dia tuh benar-benar terbukti efektif dalam melakukan fitur selection gitu atau seleksi fitur gitu sehingga model itu dapat menggunakan fitur-fitur yang paling relevan dan meningkatkan akurasi secara optimal dan hal ini ditunjukkan dari hasil confusion matrix yang tidak
punya kesalahan klasifikasi ya, seperti ini ya. Jadi karena dia ini 0 ya, yang ini 0 juga semua, itu berarti dia tidak ada kesalahan klasifikasi. Dan juga GA convergence yang punya konvergensi cepat dan stabil gitu. Ya, ini cepat dan stabil gitu. Dan selanjutnya, em, dalam konteks penyakit kardiovaskular ini, tekanan darah ini merupakan salah satu indikator utama dalam menentukan risiko kesehatan seseorang, di mana model yang dihasilkan ini tuh mampu mengklasifikasikan kondisi tekanan darah secara akurat, sehingga dapat membantu dalam mengidentifikasi kondisi hipertensi, mengelompokkan tingkat risiko pasien, kayak misalkan tadi dia normal, habis itu dia hipertensi 1, 2, terus habis itu dia apa gitu. Dan dia ini bisa mengelompokkan tingkat risiko pasien lalu mendukung pengambilan keputusan dalam bidang kesehatan nih. Misal ada ketika dia udah hipertensi tingkat 2 gitu. Nah, berarti kan tentu penanganan kesehatannya berbeda gitu. Dan dengan adanya sistem klasifikasi seperti ini, proses analisis data kesehatan itu dapat dilakukan secara lebih efisien dan berpotensi membantu dalam deteksi dini penyakit kardiovaskular gitu. Dan output dari program ini tuh bisa mengklasifikasikan kondisi tekanan darah seseorang dalam beberapa kategori ya. Terus penggunaan genetik algoritma dalam proses fitur selection itu memungkinkan identifikasi fitur-fitur yang paling berpengaruh. Terus model yang dihasilkan dapat digunakan untuk membantu proses deteksi dini, di mana data pasien dapat langsung diklasifikasikan, dan kombinasi antara genetik algoritma dan decision tree mampu meningkatkan performa model sehingga menghasilkan klasifikasi yang lebih akurat dan efisien dalam menganalisis data kesehatan. Jadi di sini untuk output programnya itu lebih meng-highlight lagi apa yang telah dijelaskan dalam kesimpulan tadi sebelumnya. Nah, oke, jadi sekian dari penjelasan alur program saya. Jadi yang pertama intinya di sini ya dalam program ini tuh saya melakukan load data, habis itu data itu dilakukan pre-processing, terus habis itu di sini saya melakukan implementasi genetik algoritmnya untuk cari fitur yang terbaik. Lalu selanjutnya di sini saya melakukan pembuatan model dan evaluasi model ya dengan memanfaatkan fitur yang terbaik tadi gitu dan didapatlah sehingga didapatkanlah suatu model yang baik dan juga dia tidak ada kesalahan klasifikasi dan juga dia cenderung konstan atau stabil gitu dan dia juga cepat. Dan mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.